Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Saya pikir ada terlalu banyak retorika Protestan yang berpolemik dengan gereja Katolik di luar sana. Tidak usah ditanggapi ya, itu seperti menanggapi tantrum rengekan anak kecil ya. Menjijikan. Karena itu saya mau mengajak kita, mari kita melihat bahwa Protestantisme itu kekosongan substansi ajaran dan ketergantungan pada polemik terhadap gereja Katolik. Protestan kalau nggak protes nggak bisa hidup dong. Ya, karena esensi keberadaannya adalah polemik terhadap gereja Katolik. Jadi retorika kosong akan dibuat sana sini, gaduh. Ya. Jadi Protestantisme itu sering dipuji sebagai gerakan reformasi rohani, tetapi dari sudut pandang Katolik, gerakan ini sesungguhnya tidak menghadirkan suatu sistem ajaran baru yang utuh dan positif. Sebaliknya, Protestantisme ini lebih menyerupai gugatan historis dan teologis terhadap gereja Katolik daripada upaya konstruktif membangun tubuh iman yang berakar pada pewahyuan Kristus. Jadi, kita akan menunjukkan bahwa Protestantisme kehilangan substansi ajaran yang sejati karena menolak magisterium, tradisi apostolik, dan sakramen-sakramen yang valid, sehingga sangat bergantung pada retorika dan polemik terhadap iman Katolik. Kenapa itu? Misalnya Rumampu, siapa lagi terakhir itu apologetika eksklusif. Putar balik dari itu debat Alkitab versus tradisi yang tidak pernah pintar-pintar itu. Protestan kapan cerdas? Yang sudah cerdas pasti masuk Katolik dong. Ya. Yang belum cerdas yang pasti jadi Protestan. Yang pertama, ajaran yang tumbuh dari reaksi, bukan pewahyuan. Tidak ada wahyu untuk Protestan, bukan? Tidak ada. Sejak awal, gerakan Protestan ditandai dengan semangat pembangkangan terhadap otoritas gereja Katolik, terutama terhadap paus, tradisi suci, dan sakramen. Hal ini tercermin dalam prinsip-prinsip seperti sola scriptura dan sola fide yang tidak muncul dari refleksi teologis mendalam atas wahyu ilahi, tetapi dari keinginan memutuskan diri dari struktur gereja Katolik. Maka, Protestantisme tidak berkembang dari pewahyuan positif, melainkan sebagai reaksi negatif. Ya, Santo Vincentius dari Lerins mengingatkan, kita harus memegang iman yang diimani di mana-mana, selalu dan oleh semua orang. Komonitorium bab 2. Yang kedua, ada fragmentasi karena ketiadaan magisterium. Tanpa otoritas pengajaran yang tetap dan tunggal berupa magisterium, Protestantisme tidak memiliki standar normatif yang dapat menyatukan semua interpretasi Alkitab. Akibatnya, ribuan denominasi muncul dengan ajaran yang saling bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa Protestantisme bukanlah satu tubuh iman, melainkan semacam konstelasi individu dan kelompok yang menafsirkan Alkitab sesuai kehendaknya sendiri. Santo Irenaeus dari Lyon menyatakan bahwa di mana gereja, di situ roh Allah. Dan di mana roh Allah, di situ gereja dan segala rahmat. Di luar gereja tidak ada kebenaran. Adversus Heresis, bab 3, ayat 24. Buku ketiga, bab 24, ayat 1. Nah, Kardinal Joseph Ratzinger juga menulis bahwa interpretasi pribadi yang tak terikat pada magisterium membawa pada fragmentasi iman dan hilangnya kebenaran objektif. Dalam bukunya The Nature and Mission of Theology, 1995. Yang ketiga, menolak tradisi sama dengan memutus warisan apostolik. Salah satu pilar iman Protestan adalah sola scriptura yang menolak tradisi suci sebagai sumber iman. Namun penolakan terhadap tradisi ini berarti menolak pula kesaksian hidup gereja perdana yang secara nyata menjaga dan mewariskan ajaran Kristus sebelum kitab suci dirumuskan secara kanonik. Santo Basilius Agung menegaskan bahwa dari dogma-dogma dan ajaran yang dijaga oleh gereja, beberapa kami miliki dari pengajaran tertulis dan beberapa kami terima dari tradisi apostolik. On the Holy Spirit, bab 27 ayat 66. Konsili Vatikan II, Dei Verbum artikel 10, adalah kepada magisterium gereja diberikan tugas otoritatif untuk menafsirkan firman Allah, baik tertulis maupun tradisi. Yang keempat, sakramen yang kosong, simbol tanpa kehadiran nyata. Banyak gereja Protestan menganggap Ekaristi sebagai sekedar simbol, bukan kehadiran nyata Kristus. Mereka juga menolak pengakuan dosa secara sakramental,
dan imamat sebagai bagian dari struktur keselamatan. Tanpa sakramen yang valid, umat Protestan kehilangan sarana-sarana rahmat yang dijanjikan Kristus. Santo Ignatius dari Antioquia tahun 107 Masehi menulis seperti ini. Mereka menjauhkan diri dari Ekaristi karena mereka tidak mengakui Ekaristi sebagai daging penebus kita, Yesus Kristus. Surat kepada Smyrneans, bab 7. Katekismus Gereja Katolik 1129 menulis, gereja menegaskan bahwa sakramen perjanjian baru diperlukan bagi keselamatan bagi mereka yang mengetahuinya. Kemudian yang kelima, ketergantungan pada polemik dan retorika. Ajaran Protestan sering tidak berdiri di atas pijakan positif, tetapi ditopang oleh retorika anti-Katolik. Dalam banyak perdebatan publik, mereka lebih aktif menyerang dogma Katolik daripada membangun argumen internal yang kokoh. Inilah ciri khas ajaran yang tidak tumbuh dari pewahyuan, melainkan dari oposisi. Paus Leo ke-13 dalam Satis Cognitum tahun 1896, jika seseorang memisahkan diri dari ajaran otoritatif gereja, ia tidak hanya memotong dirinya dari doktrin, tetapi dari Kristus sendiri. So, my friends, Protestantisme sebagaimana dianalisis dari perspektif iman Katolik adalah gerakan yang kehilangan tubuh ajaran yang utuh, otoritas pewaris para rasul, dan sakramen sebagai saluran rahmat. Tanpa magisterium dan tradisi, serta dengan penolakan terhadap sakramen, Protestantisme menjauh dari substansi iman Kristiani yang otentik. Retorika dan polemik mungkin efektif secara emosional, tetapi tidak cukup untuk menggantikan struktur iman yang dibangun Kristus sendiri di atas batu karang Petrus dan diwariskan melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Jadi kegaduhan retorika Protestan biarkan saja, karena hanya disitulah baru mereka bisa hidup. Ya, there is no reason for being Protestan. Tidak ada. Kamu menjadi Protestan hanya untuk berpolemik dengan gereja Katolik, bukan